Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama dan yang utama ialah cinta hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan cintanya kita dapat dikumpulkan di rumahnya Allah, sama-sama kita untuk menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Dan salam salam tak lupa kita hanturkan kepada uswah junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, semoga teman-teman kita karyawan PT Asrona Motor yang selama ini liburan dan hari ini merupakan awal first time untuk kita pertama kerja di tahun 2025 mendapatkan energi, semangat dari keberagaman, kesemangat untuk sama-sama berkreasi di PT Astra Honda Motor. Hari ini 3 Januari 2025 bertepatan dengan 3 Rajab 1446 Hijrah. Adapun maklumat pertama ialah yang pertama, infak Jumat yang lalu di tanggal 20 Desember 2024 alhamdulillah telah terkumpul infak sebesar 12.400.000 rupiah. Jazakallahu khairan jaza kepada para jamaah semuanya. Semoga kita tambah fastabiqul khairah untuk memberikan amal kebaikan di masjid yang kita cintai ini. Yang kedua, petugas khatib dan imam pada Jumat hari ini alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Iqbal MPD, muazin Bapak Muhammad Rifki Musadik. Dihimbau kepada para jamaah Al-Aqul Mubin untuk sama-sama mengisi dan merapatkan saf yang masih kosong, dan juga alat komunikasi atau ponselnya harap segera di silent atau dimatikan untuk menambahkan kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah sholat Jumat pada hari ini. Dan akhirnya mudah-mudahan kita membacakan suratul Fatihah. Dengan suratul Fatihah ini mudah-mudahan anak-anak istri kita Allah berikan kebaikan, kesehatan, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita doakan juga para pendahulu kita, guru-guru kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadatil jannah, taman daripada taman surga, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ibadallah أوصي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita. Allah masih memperpanjangkan usia kita dan Allah masih memberikan keberkahan-keberkahan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita, kepada qudwa kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kelak nanti di yaumul qiyamah
kita bisa berjumpa dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menata diri di awal tahun sejatinya adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita untuk lebih baik. Boleh jadi tahun bertambah jumlahnya, tapi sejatinya bahwa usia kita akan berkurang di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita bicara menata diri, sejatinya Al-Quran berbicara dan mengajak kepada kita untuk perbaikan diri kita. Ada beberapa ayat Al-Quran yang memberikan sebuah pemahaman dan ajakan buat kita untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Quran berbicara di surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berkata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian, kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga yang lebih luas dari langit dan bumi yang disiapkan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Siapapun kita pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah. Kalau boleh kita mengkoreksi diri kita, mungkin tahun-tahun yang lalu kita senantiasa bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika tahun berganti, Al-Quran mengajak kita untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri-diri ini penuh dengan dosa, kalau diri-diri ini penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran pun memberikan sebuah ajakan buat kita. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, taubatlah kalian dengan sebenar-benar taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita merasa belum pantas mendapatkan ampunan dari Allah karena dosa-dosa kita penuh dengan maksiat kepada Allah, hari-hari kita penuh dengan kezaliman kepada Allah, sehingga kita malu untuk kembali kepada Allah, sehingga kita belum bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan Al-Quran pun berkata kepada kita dalam surah Az-Zumar ayat 53 dan 54, perhatikan ajakan Al-Quran kepada kita, kepada mereka-mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, yang kepada mereka yang merasa maksiatnya setinggi gunung, yang melampaui batas. Allah berkata kepada mereka, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan ajakan Al-Quran kepada kita. Al-Quran berkata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang senantiasa bermaksiat begitu banyak, yang maksiatnya setinggi gunung. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, janganlah kalian merasa bahwa kalian tak mendapatkan ampunan dari Allah. Allah pasti akan memberikan ampunan kepada siapapun yang bermaksiat kepada Allah lalu kembali kepada Allah. Allah memberikan jaminan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan ampuni setiap dosa-dosa kita, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kenapa? Innahu wal ghafurur rahim, Allah sejatinya adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Allah lanjutkan ayat ini, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan kembalilah engkau kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wa aslimulah, dan berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aina nabda, dari mana kita memulai menata diri kita? Yang pertama, kembalilah kita kepada Allah dengan apapun kondisi kita, sebesar apapun maksiat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah kalaupun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dengan apa kita menata diri? Yang kedua adalah perbaiki orientasi kita tentang dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai dunia yang ada saat ini menjadikan tujuan dalam kehidupan kita. Karena demi Allah, sejatinya dunia tak akan pernah abadi dalam diri kita. Sejatinya sifat dunia pasti akan kita tinggalkan. Allah berkata dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun yang diberikan nyawa pasti akan menghadapi sebuah kematian. Artinya dunia akan kita tinggalkan. Apapun yang ada di dunia pasti akan pernah kita tinggalkan, tak akan pernah abadi. Maka merugilah orang-orang yang tahun demi tahun asik mengejar dunia. Merugilah orang yang tahun demi tahun orientasinya menjadikan dunia dalam tujuannya, hartanya, jabatannya. Karena demi Allah, merugilah mereka karena apapun yang mereka raih di dunia sejatinya pasti akan mereka tinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada orang-orang yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 199 dan 200. Allah menggambarkan, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang yang Allah berikan kebaikan ke dunia kepadanya, mereka mengejar dunianya, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat. Lalu Allah gambarkan yang kedua, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Dan juga ada orang-orang yang berkata, ya Allah, berikan kami kebaikan dunia, lalu berikan pula kami kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan juga jauhkan kami dari nerakanya Engkau ya Rabb. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari perbaharui orientasi kita kepada dunia. Kita akan pasti meninggalkan dunia. Pertanyaan terbesar adalah bagaimana nasib kita setelah dunia kita tinggalkan. Maka sejatinya orientasi sukses bagi seorang mukmin, orientasi yang harus kita perbaharui, orientasi yang harus kita tata dalam kehidupan kita adalah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sukses sejati, orientasi kita adalah bagaimana kelak nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika seluruh amalan-amalan kita dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sukses sejati, orientasi kita adalah sesungguhnya dunia ini sebagai bekal untuk kita terhindarkan dari api nerakanya Allah, lalu dimasukkan dalam surganya Allah. Faqad faz, itulah sukses sejati. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbaharui orientasi kita. Tujuan kita bukanlah dunia, tujuan kita bukanlah mencari kenikmatan dunia, tetapi tujuan kita adalah bagaimana Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dunia, lalu mampu dengan kebaikan dunia itu menjadi bekal terbaik kita di akhirat, dan Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga yang harus kita perbaharui adalah, yang harus kita tata dalam kehidupan kita adalah bagaimana hubungan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa Allah sayang kepada kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah tak pernah menstop nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka malulah kepada mereka-mereka yang asik mengejar dunia tetapi melupakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Malulah mereka-mereka yang Allah berikan nikmat kepadanya, Allah sehatkan dirinya, Allah panjangkan usianya, tapi minim dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kepada kita bagaimana interaksi kita, salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah memberikan jaminan dalam sebuah filosofi azan, siapa yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, siapa yang ingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, perbaharuilah salatnya, jagalah salatnya. Ketika kita menegakkan salat kita, hayya 'alas salah, maka kita mendapatkan hayya 'alal falah. Demi Allah,
ketika kita mendapatkan kerugian dalam dunia kita, ketika kita mendapatkan ujian-ujian dan cobaan-cobaan dalam dunia kita, itu tandanya ada yang salah dalam salat kita. Lalu yang kedua, perbaharuilah tilawat Al-Quran kita. Jangan sampai Allah hadirkan Al-Quran sebagai jaminan kita, tapi kita enggan untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Allah berikan jaminan sukses di dunia ketika orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, tapi kita enggan membaca Al-Quranul Karim. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tahun boleh berganti, tapi demi Allah, sejatinya tahun demi tahun berganti, sejatinya adalah waktu di mana kita semakin dekat dengan kematian. Kita akan dekat dengan kematian. Apa yang kita cari di dunia ini, demi Allah, kita akan meninggalkan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika tahun demi tahun berganti dia menata hidupnya, dia kembali kepada Allah dengan apapun kondisinya, ia memperbaharui orientasi kehidupannya, ia menganggap bahwa dunia bukan tujuannya, tapi dunia sarana untuk meningkatkan sukses di akhirat nanti, dan dia memperbaharui hubungannya, interaksinya dengan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pasti akan bertemu dengan Allah, kita pasti akan menghadap dengan Allah. Jangan sampai ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita kembali kepada Allah, ketika kematian menghampiri kita, lalu kita berhadapan dengan Allah, kita melihat nasib-nasib kita jauh dari ketaatan kepada Allah, lalu kita memohon kepada Allah sebagaimana permohonan orang-orang yang berdosa. Allah abadikan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Ya Rabb, kami telah melihat diri kami telah mendengar nasib kami, farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, kami pasti akan melakukan amal-amal saleh. Dan itu perkataan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah panjangkan usia kepada diri kita, itu tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menata diri kita, untuk memperbaharui diri kita, untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah pada siang hari ini memberikan gambaran terbaik buat kita. Kembalilah kita kepada Allah. Allah sungguh sayang bagi mereka-mereka yang dekat dan kembali kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah ampuni setiap dosa-dosa kita, memberikan kemudahan kita untuk memperbaiki diri-diri kita. Dan kelak nanti Allah berkata, radhiyallahu anhum wa radu an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما حط به علمك وحط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في غزة يا الله يا رب العالمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.